90% manusia di dunia ini selalu ingin jadi yang terbesar. Selalu ingin jadi yang diperhatikan. Selalu ingin jadi yang nomor satu. Di tahun 2023. Di tahun 2023. Apa yang ingin kalian lakukan? Dan apa yang ingin kalian capai? Apakah kalian ingin menjadi yang terbesar? Apakah kalian ingin menjadi yang berhasil? Apakah kalian ingin menjadi orang yang dipandang? Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Saya Heri, senang rasanya berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu menyertai kita semua sepanjang minggu ini. Diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dilindungi dari segala mara bahaya, dan tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Nah sahabat terang kemuliaan, pada kesempatan kali ini saya juga masih ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kalian semua sahabat terang kemuliaan. Jadi karena ini masih minggu pertama dari tahun yang baru, di tahun 2023. Nah sahabat terang kemuliaan, pada video kali ini saya ingin kembali sharing akan firman Tuhan, yaitu tentang siapakah atau apakah impian kita di tahun 2023. Apakah kita ingin menjadi orang yang terbesar ataupun kita menjadi orang yang terkecil. Nah sebelum kita mulai pembahasan firman-Nya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih kalau kami pada kesempatan kali ini kami bisa kembali Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tahun yang baru ini Bapa. Bapa kami berdoa Bapa untuk kami semua, untuk sahabat-sahabat terang kemuliaan Bapa, agar di tahun yang baru ini kami diberikan harapan yang baru, semangat yang baru, agar semua rencana-rencana kami dan cita-cita kami dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan izin-Mu ya Bapa. Beri kami kesehatan sepanjang tahun ini Bapa, beri kami keberhasilan sepanjang tahun ini. Jadikan kami sebagai terang, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin jalan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa kiranya berkati kami semua yang mendengarkan firman ini, agar kami dapat mengerti dan menambah keimanan kami lebih dalam lagi di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, jadi ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Di tahun 2023, apa yang menjadi impian kalian? Sekali lagi ya, apa impian kalian di tahun 2023? Apakah ingin menjadi seseorang yang terkenal? Apakah ingin menjadi seseorang yang terbesar? Apakah biasa-biasa aja? Atau mungkin tidak punya impian? Atau mungkin pesimis? Atau mungkin takut? Nah, hanya saja kalau mayoritas orang-orang, rata-rata orang-orang itu selalu menginginkan jadi yang terbaik tentunya kan. Menginginkan jadi yang terbaik, menginginkan jadi yang terbesar. Apakah itu salah? Nah, mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Ayo kita baca firman Tuhan di Markus 9 ayat 33 sampai 37. Oke, saya ulang. Di Markus 9 ayat 33 sampai 37. Jadi ini tentang impian setiap orang. Setiap orang tuh tentunya ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi yang terbaik gitu ya. Oke. Mari kita baca bersama-sama Markus 9 ayat 33 sampai 37. Oke, saya akan bacakan untuk kalian. Markus 9 ayat 33 sampai 37. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu,
hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Diulang ya. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya tetapi dia yang mengutus aku. Amin. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman di hidup kita ya. Jadi dibilang tadi di ayat 35 ya. Saya ulangi, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, bicara soal tempat di mana mereka berkumpul adalah kota Kapernaum ya. Kapernaum adalah salah satu kota yang tidak asing bagi pelayanan Tuhan Yesus, karena kita sering mendengar tentang kota Kapernaum ya. Dan banyak perkara yang dikerjakan Tuhan Yesus di kota itu, menyembuhkan hamba seorang perwira, menyembuhkan seorang lumpuh yang diutkan di atap rumah, mengajar dan juga memanggil murid-murid dan masih banyak lagi. Ya. Karena itu kita menyebut Kapernaum sebagai kotanya sendiri. Kita baca di Matius 9 ayat 1. Di Matius 9 ayat 1 kita baca sini ya. Matius 9 ayat 1 dibilang, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberanglah, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Jadi Kapernaum itu dibilang sebagai kota Yesus sendiri, gitu ya. Hanya saja ironisnya, meski banyak mukjizat yang dikerjakan Tuhan Yesus di kota tersebut, tapi hanya sedikit orang-orang yang mau percaya kepadanya. Seperti yang dibilang Tuhan, kan nabi itu diakui tidak diakui di kotanya sendiri, tapi diakui di banyak tempat. Nah, di kota itu pada saat berkumpul dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus diceritain ya, di cerita Alkitab ini di Markus yang tadi, Tuhan Yesus mendengar tentang perdebatan siapa sih mereka yang layak menjadi murid Tuhan Yesus yang terbesar gitu ya. Nah, jujur aja tidak ada seorang pun yang mau menjadi yang terkecil. Semua orang tuh nggak mau jadi yang terkecil, pasti maunya jadi yang terbesar, bukankah begitu? Terus, ataupun dipandang sebelah mata atau diremehkan oleh sesamanya. Sebaliknya semua orang ingin memiliki keinginan atau hasrat untuk menjadi yang terbesar. Betul? 90% manusia di dunia ini selalu ingin jadi yang terbesar. Selalu ingin jadi yang diperhatikan. Selalu ingin jadi yang nomor satu. Selalu ingin jadi yang kepala. Gitu. Selalu ingin terbaik lah pokoknya ya. Dan kita nggak memungkiri itu ya. Kemudian bukan rahasia pula jika manusia seringkali mengukur kebesaran seseorang itu berdasarkan secara kasat mata ya. Jadi kita kadang-kadang itu ya, kita melihat orang, manusia melihat orang itu, dibilang orang itu terbesar ketika apa? Ketika kita melihat orang itu memiliki banyak gelar, profesor, SD, apa-apa-apa, dokter, apa-apa-apa, sarjana, apa-apa-apa gitu. Nah kemudian, atau berpangkat, contoh jenderal, mayor jenderal, ataupun presdir, komisaris, seperti itu. Kita kalau melihat orang yang berpangkat tinggi, sepertinya kita melihat orang yang besar gitu. Dan orang tersebut yang memiliki pangkat tinggi, jabatan tinggi, merasa dia sudah menjadi yang terbesar, lebih besar daripada orang-orang yang lain. Selalu menganggap rendah yang lain. Nah, kemudian kita juga kadang bisa melihat dari harta kekayaan. Manusia itu sering melihat harta kekayaan. Oh, kalau dia kaya banget, dia punya jam Rolex gitu ya, dia punya mobil Ferrari, Lamborghini, rumahnya besar di mana-mana. Kemudian dia bajunya mewah, pakai Gucci, Versace, Louis Vuitton gitu, semua macam-macam yang bermerek gitu. Jadi manusia melihat, wah orang ini adalah orang yang kaya, orang ini orang besar tentunya karena dia punya uang yang banyak. Nah,
Jadi banyak sekali orang-orang itu atau dunia ini berpandangan bahwa orang yang terbesar itu adalah orang yang harus dilayani atau disebut bos. Betul apa betul? Jadi banyak sekali orang-orang di dunia ini yang menganggap bahwa orang besar itu harus dilayani. Dan banyak sekali orang-orang yang merasa karena dia orang besar, dia merasa sudah menjadi orang besar, dia harus dilayani. Nah, sedangkan orang-orang yang melayani adalah orang-orang kecil. Jadi kalau lihat orang-orang yang melayani itu disebut orang-orang kecil. Disebut dipandang sebelah mata. Aduh, nggak ada apa-apanya deh. Nggak ada apa-apa, kamu bukan siapa-siapa katanya. Nah, tapi sekarang kita di sini lihat, namun apalah artinya kita menjadi terbesar di hadapan manusia, tetapi keberadaan kita ini terkecil alias tidak dianggap oleh Tuhan. Untuk apa menjadi yang terbesar di depan manusia, sedangkan di mata Tuhan kita menjadi yang terkecil? Bukankah sebaliknya, kita ingin menjadi yang terbesar di mata Tuhan dan terkecil di manusia? Itu yang harusnya dilakukan. Bukan kita ingin menjadi yang terbesar di mata manusia, ingin dipuji orang banyak, ingin dibanggakan, ingin diajung-ajungkan, sedangkan di mata Tuhan kalian nol. Apakah kalian mau yang seperti itu? Nah, untuk menjadi yang terbesar, Tuhan Yesus justru memiliki pola yang berbeda, yaitu harus melayani. Jadi untuk menjadi yang terbesar adalah melayani, bukan untuk dilayani. Sama seperti dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Kita baca lagi di Matius 20 ayat 28. Ayo kita baca, buka Alkitabnya masing-masing. Di Matius 20, kita buka di Matius 20 ayat 28. Nah, baca di sini ya, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Diulangnya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jika kalian ingin menjadi yang terbesar, itu adalah bukan dilayani, tapi melayani. Banyak salah kaprah yang terjadi di dunia ini. Banyak sekali orang-orang yang sudah merasa dirinya berhasil, merasa dirinya banyak uang, merasa dirinya punya jabatan tinggi, selalu ingin dilayani. Melihat orang-orang yang melayani itu memandang dengan sebelah mata, seperti itu ya. Nah, seorang hamba Tuhan yang tidak hanya memperhatikan jemaat kaya, tapi juga mau turun. Ini kita bicara tentang hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang ya. Seorang hamba Tuhan yang tidak hanya memperhatikan jemaat kaya, tetapi juga mau turun untuk melayani jemaat miskin. Masuk kategori sebagai orang terbesar di mata Tuhan, itu top PGT. Cuma sayang sekali di zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini masih aja ada hamba-hamba Tuhan yang pilih-pilih tempat ketika melayani. Kadang ada yang masang tarif ya. Kadang dia lihat dulu gitu. Kalau misalkan, oh ternyata keluarga yang saya layani itu keluarga besar orang kaya, datang. Tapi ketika dia melihat, wah ini tidak ada uangnya, miskin, dia tidak mau datang. Jadi sayang sekali kalau sampai hamba-hamba Tuhan seperti itu ya. Jadi hanya melihat fasilitas gitu, meminta fasilitas yang serba wah gitu ya. Jadi kalau diundang khotbah itu, jadi kalau misalkan kalian tahu kan sekarang tuh di zaman sekarang ini hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan zaman sekarang itu jadi semacam artis juga ya, selebriti gitu ya. Jadi kalau misalkan kan jadi kalau di kalian kalau di agama tetangga kita tuh ada misalnya kalau ustadz ya, ustadz tuh ustadz saya lupa namanya, kayak Segram gitu ya, kayak artis lah gitu ya. Jadi kayak selebritas gitu ya, ada ustadz selebritis, pendeta juga sama ada pendeta selebritis. Jadi
ketika mengundang itu dia harus diberikan fasilitas yang mewah, diberikan hotel yang bagus, dijemput dengan mobil yang bagus, kemudian dengan bayaran yang tinggi, gitu ya. Tentu juga tempat khotbahnya bagus gitu. Fasilitas makanan semua bagus. Jadi kayak semacam artis ya jadinya. Ketika kita ingin men-sharingkan firman Tuhan, kita ingin mengajak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Tapi justru ini jadi semacam show, jadi semacam pertunjukan. Pertunjukan untuk orang-orang banyak bahwa ini loh, gue artis secara rohani gitu loh. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya, khususnya untuk para hamba-hamba Tuhan. Nah sekarang pertanyaan untuk kalian semua nih. Di tahun 2023. Di tahun 2023. Apa yang ingin kalian lakukan? Dan apa yang ingin kalian capai? Apakah kalian ingin menjadi yang terbesar? Apakah kalian ingin menjadi yang berhasil? Apakah kalian ingin menjadi orang yang dipandang? Apakah kalian ingin menjadi orang-orang yang dipuji-puji? Nah, untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai keberhasilan, kita harus memperhatikan orang-orang yang di bawah kita. Jadi, yang terbesar di mata Tuhan adalah mereka yang mau melayani, bukan dilayani. Jadilah yang terbesar di mata Tuhan. Juga kita bisa terapkan di pekerjaan kita masing-masing. Kalau misalkan kalian adalah seorang manajer, kalian layanilah anak buah kalian, staf-staf biasa. Karena engkau adalah seorang manajer, engkau adalah seorang pimpinan. Ketika kalian melayani, maka anak buah kalian pun akan melihat, wah ternyata manajer saya adalah seorang yang patut diteladani. Seseorang akan menjadi terbesar ketika dia berusaha untuk menjadi yang terkecil. Seperti yang firman Tuhan bilang tadi ya. Yang terbesar di mata Tuhan adalah mereka yang mau melayani, bukan dilayani. Melayani untuk jadi yang terbesar di mata Tuhan. Jadilah yang terbesar di mata Tuhan di tahun 2023. Dengan cara apa? Dengan cara melayani orang-orang di sekitar kita. Terang kemuliaan, itulah tadi firman Tuhan yang bisa saya sharingkan di kali ini. Mudah-mudahan firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman di hidup kita. Dan kita bisa belajar bahwa kita belajar untuk menjadi yang terbesar di mata Tuhan. Bukan terbesar di mata manusia. Dengan cara apa? Dengan cara melayani sesama kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari lingkungan kehidupan kita. Baik itu pekerjaan kita, baik studi kita, maupun pergaulan kita. Sahabat terang kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Bapa, kiranya firman ini Bapa dapat mengajarkan kami agar kami bisa berusaha dalam hidup kami, khususnya di tahun 2023 ini, untuk menjadi yang terbesar di mata-Mu ya Bapa. Bukan di mata manusia, tapi di mata-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk melayani sesama kami. Ajarkan kami untuk melayani, bukan dilayani. Dimulai dari keluarga kami sendiri, dimulai dari lingkungan kami sendiri. Lingkungan pekerjaan kami, lingkungan studi kami, maupun lingkungan tempat kami tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Jaga kami, berikan kami segala berkat dan kebaikan-Mu. Dekatkan kami kepada kebaikan-Mu, jauhkan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang mendengarkan firman ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat terang kemuliaan, kiranya firman ini bisa merefresh kita lagi, bisa mengingatkan kita lagi, dan juga bisa memotivasi kita di tahun 2023 ini agar kita dapat terus semangat di dalam Tuhan, berjalan di dalam Tuhan. Apapun itu ada masalah, apapun ada hambatan atau rintangan, kita selalu maju tegak lurus di hadapan Tuhan, di jalan Tuhan tentunya. Jadilah yang terbesar di mata Tuhan di tahun 2023 ini dengan cara melayani sesama
kita. Jalani tahun 2023 ini dengan penuh semangat dan optimis. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada di depan kita, menyertai kita kemanapun kita pergi. Dialah pemimpin kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan tentunya akan berhasil selama kita serahkan semuanya ke dalam. Nah, sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dan berkat-berkatnya selalu menyertai kita semua sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Tak lupa juga saya mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru untuk kalian semua. Menikmati tahun yang baru dengan semangat yang baru, cita-cita yang baru, dan harapan yang baru. Kita jadikan tahun yang sudah berlalu menjadi cermin untuk di tahun ini, di tahun yang baru ini tentunya, agar kita dapat berusaha lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan kita. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.